Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video kita sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video kita sampai habis. Oke sobat penelusuran amatir, apa kabar buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Di sini aku sebagai host, nama aku Ayu. Aku mau cerita misteri, kisah mistis. Ini tuh pengalaman pribadi kakak aku. Karena di sini kakak aku tuh dulu sekolah di SMK 3. Dan di sini aku mau klarifikasi juga, ternyata yang kemarin aku cerita di Hotel Tugu Malang itu bukan SMA 3 tetapi SMK 3 ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman karena aku salah penyebutan, karena sebenarnya SMK 3 bukan SMA 3 gitu ya. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita pengalaman mistis kakak aku dulu tuh sekolah di SMK 3 Malang gitu ya. Dan di sini ceritanya waktu dulu tuh kakak aku tuh pernah dibilangin kayak kakak seniornya kalau di sini misalnya nggak ada persami itu ditiadakan, terus nggak boleh yang melamun, nggak boleh ngelamun dan lain-lainnya. Karena dulu konon ceritanya, ini betul apa enggak aku nggak tahu ya, karena ini cerita kakak aku. Dan ternyata ini tuh katanya bukan rahasia umum lagi, yang sekolah di situ pasti tuh tahu ya teman-teman. Jadi di sini ceritanya SMK 3 Malang ini tuh dulunya dulunya itu bekas rumah sakit Belanda gitu. Jadi bekas rumah sakit Belanda, dan di situ tuh di SMK 3 itu bangunannya tuh juga masih kayak tua gitu ya teman-teman ya. Jadi bangunannya itu lagi kayak udah tua, bangunan tua. Jadi dulu bekas rumah sakit Belanda gitu ya. Terus kakak aku tuh cerita kalau persami itu ditiadakan di situ karena ya tahu sendiri lah ya, bangunannya tuh bangunan tua zaman Belanda, dan itu dulu bekas rumah sakit Belanda gitu ya. Jadi pasti aura mistisnya itu pasti kental banget ya teman-teman. Jadi persaminya ditiadakan kalau misalnya ada pramuka atau persami, itu pasti batasnya sampai jam 3, jam 4 itu udah, pokoknya jam 4 itu sekolah harus sepi, semuanya harus sudah keluar dari sekolah. Karena ceritanya itu ya seperti itu, karena agak angker karena bekas rumah sakit zaman Belanda, kayak rumah sakit Belanda gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, usut punya usut, ceritanya kakak aku ini yang sering kesurupan di sekolahnya itu adalah anak kecantikan, anak jurusan kecantikan. Kan ada tata boga, ada kecantikan, ada perhotelan gitu. Jadi ceritanya bangunan atau kelas yang ada di kelas jurusan kecantikan, tata boga, dan lain-lain yang sederet itu, ternyata itu dulu bekas kelas kecantikan itu dulu bekasnya kamar mayat. Terus tata boga, kelas tata boga itu dulunya bekas ICU. Jadi kayak bekas pokoknya sederet itu tuh, di sini kamar mayat, di sini ICU, ruang ICU, dan di sini tuh kalau nggak salah dulu tuh tempat buat penyimpanan mayat yang diawetkan gitu. Jadi misalnya ada jenazah yang belum diambil keluarganya, yang belum ketahuan identitasnya, pasti kan disimpan di lemari kayak oven gitu, kayak didinginkan didinginkan gitu, dibekukan gitu ya biar awet jenazahnya. Jadi disederet
kayak jurusan kecantikan, tata boga, sederetnya itu tuh kayak ruangan-ruangan yang bener-bener angker dan ceritanya itu mistis gitu. Jadi makanya kenapa di situ katanya kakak aku, ceritanya kakak aku tuh kenapa di sekolah situ tuh banyak yang kesurupan itu jurusan kecantikan, karena dulu di jurusan kecantikan itu kelasnya itu bekas kamar mayat gitu ya. Jadi di situ tuh banyak sekali anak-anak kecantikan itu yang kesurupan. Dulu tuh pernah ya, karena anak kecantikan kan sudah pernah dibilangin kayak nggak boleh ngelamun kayak gitu ya teman-teman. Tapi ternyata kadang tuh anak-anak kecantikan itu sering ngelamun gitu, terus akhirnya kesurupan. Dan suatu ketika itu juga pernah kesurupan massal. Jadi ceritanya dulu kata kakak aku itu di kecantikan itu pernah kesurupan massal. Jadi satu kelas itu kesurupan semuanya, sampai guru-guru yang ada di situ tuh sampai kayak kebingungan gitu ya. Bingung karena semua muridnya itu kesurupan gitu. Sedangkan yang ada di situ tuh cuma guru-guru, murid-murid. Kan yang nggak tahu gimana caranya menyembuhkan orang kesurupan, gimana caranya menangani kesurupan, kan nggak tahu ya. Jadi semua yang ada di sekolah situ tuh pada heboh, pada bingung juga. Aduh, ada anak kesurupan gini. Akhirnya seperti itu ya teman-teman.